Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur kita sudah masuk di bulan Juli. Sudah setengah tahun kita lewati tahun ini. Dan minggu pertama ini kita bahas satu tema, yaitu adalah bertahan dalam penderitaan. Mari kita melihat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Kita baca bergantian Bapak Ibu. Kami harap untuk saudara-saudari, termasuk anak-anak muda, membuka Alkitab di gadget, boleh, tapi jangan buka yang lain. Boleh buka, tapi lihat firman Tuhan saja. Kurang lebih saya akan khotbah 30-35 menit, biar waktu ini menjadi satu waktu yang dapat mengisi akan jiwa kita. Mari kita bersama-sama baca bergantian, saya mulai ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bersama-sama ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita. Beberapa, kurang lebih 2 minggu yang lalu, saudara-saudara, peserta PES Parawi Nasional, yaitu paduan suara wanita Kepulauan Riau, mereka itu gagal berangkat ke Papua untuk ikut lomba paduan suara. Tentu saudara-saudara, selama berbulan-bulan barangkali mereka sudah pasti banyak latihan, banyak pengorbanan, banyak waktu dipakai ketika mereka berlatih itu. Dan mereka itu sudah terbang dari Kepulauan Riau menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tetapi dari Bandara Soekarno-Hatta mereka nggak bisa terbang ke Papua karena masalah tiket, ya. Nah, waktu saya membaca postingan itu, beberapa mengatakan begini, bahwa mereka tidak marah, mereka tidak menghujat, mereka juga tidak menuntut. Tapi sebaliknya mereka memuji Tuhan. Bahkan memuji Tuhan itu di Bandara Soekarno-Hatta, ya. Jadi kalau saudara mungkin lihat di Facebook, saya lihat di Facebook, wah, lagu paduan suara mereka sangat bagus sekali. Tetapi andai kata mereka tampil di Papua, saudara, mungkin yang nonton itu sangat sedikit. Tapi setelah mereka nyanyi di Bandara Soekarno-Hatta dan itu viral kemana-mana, pasti jutaan orang melihat, menyaksikan. Dan saya percaya bahwa itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat, memang mereka kecewa, pasti ya, ada kekecewaan ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Tetapi jika misalnya seperti yang dihadapi oleh paduan suara wanita ini, itu menimpa kita, kira-kira apa reaksi Anda, saudara? Mungkin di dalam 1 minggu yang baru kita lewati, ada orang-orang mengecewakan kita. Ada orang-orang mungkin menipu, menyinggung kita. Kira-kira apa reaksi kita, saudara? Apakah kita kemudian mempersalahkan mereka, mempersalahkan orang lain, atau kita mungkin merasa kecewa dan akhirnya mungkin kita ambil satu langkah, tidak mau pelayanan lagi, tidak mau ke gereja lagi, tidak mau ikut latihan ini, latihan itu lagi, karena melihat kok begini, dikecewakan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, memang kalau kita lihat ada orang-orang yang ambil reaksi negatif ketika dia menghadapi kekecewaan, kegagalan, orang menipu dia dan macam-macam, saudara. Dan terkadang tidak hanya saja meninggalkan gereja, tapi terkadang mereka juga bisa meninggalkan iman mereka. Tapi kalau kita lihat, saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, justru
membawa kita bukan untuk memberikan reaksi negatif, tapi harus memiliki reaksi positif. Nah, reaksi positifnya itu adalah justru bertahan, bersabar ketika menghadapi hal-hal yang bisa mengecewakan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, mengapa kita itu disuruh untuk bersabar? Mengapa justru kita harus bertahan? Nah, kalau kita lihat saudara ya, di dalam ayat yang ke-7, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Jadi Yakobus itu menyuruh kita untuk bersabar karena kedatangan Tuhan itu pasti akan datang. Jadi kita perlu bersabar karena memang Tuhan pasti akan datang. Dan Tuhan yang datang itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang akan membalaskan setiap orang sesuai dengan perbuatan dan tindakannya. Di dalam Matius 16 ayat 27, di sana firman Tuhan berkata bahwa sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Wah, itu jelas sekali saudara-saudara. Jadi sebenarnya kenapa kita disuruh bertahan ketika hadapi kesulitan? Karena Tuhan yang adalah hakim yang adil, Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Orang jahat akan dibalas oleh Tuhan. Orang yang setia, yang bertahan, yang bersabar juga akan diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita perlu bersabar di dalam menghadapi segala situasi yang sulit. Memang saudara, bersabar itu mungkin kita berpikir kalau 1 sampai 3 kali saya masih bisa bersabar. Tapi kalau sudah ke-4 kali saya nggak mungkin bisa bersabar. Tapi ketika saya merenungkan saudara, orang dunia bisa berkata demikian. 1 kali lakukan saya masih bisa bersabar. 2 kali kamu lakukan kesalahan saya masih bisa. 3 kali saya masih toleran. Tapi kalau udah ke-4, awas saya akan balas. Nah, saya pikir itu orang dunia. Tapi harusnya anak-anak Tuhan itu punya pandangan yang berbeda. Karena Tuhan meminta kita bersabar bertahan sampai kedatangan Tuhan. Artinya nggak ada ruang buat kita untuk tidak bersabar dan tidak bertahan. Nah, kenapa saudara-saudara? Bertahan itu begitu penting. Karena kalau kita lihat Tuhan itu hakim yang adil. Dia akan membalas setiap orang sesuai dengan kesabaran, ketahanannya. Kalau kita lihat khususnya pendengar pertama dari surat Yakobus ini saudara, itu kan 12 suku yang tersebar di berbagai perantauan. Jadi mereka ada di berbagai tempat negara yang lain dengan aturan-aturan yang lain. Nah, salah satu kesulitan yang mereka hadapi itu adalah ada penindasan ekonomi. Ada perlakuan tidak adil. Ada pengadilan yang curang. Kalau saudara perhatikan misalnya ya pasal 5 ayat 1 sampai 6, nanti saudara boleh baca. Tapi saya sudah memberikan beberapa kutipan begini. Jadi orang kaya di ayat 1 sampai 5 itu menahan upah buruh. Jadi mereka tidak dibayar saudara. Udah kerja tapi gaji mereka tidak diberikan. Nah, itu kan salah satu bentuk ketidakadilan. Kemudian orang kaya sementara mereka hidup dalam foya-foya, kemewahan. Tapi kemudian mereka justru menghukum, bahkan membunuh orang-orang benar. Jadi itu penderitaan yang sedang mereka hadapi. Jadi kelihatannya orang kaya itu menang di dalam bagian ini. Dan orang benar itu dianggap salah saudara. Jadi seolah-olah dunia itu menang, tapi orang-orang yang ikut Tuhan seolah-olah tidak menerima yang baik. Tetapi Yakobus berkata, bersabar sampai kedatangan Tuhan. Kenapa? Ada hakim yang akan membalas setiap perbuatan kita masing-masing. Nah saudara-saudara, bersabar itu apa? Itu berarti kita bertahan. Kita punya hati yang panjang. Panjang hati ya. Tidak cepat untuk menyerah, tidak membalas, tetapi tetap bertahan. Jadi kita percaya pada apa yang direncanakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, bersabar di dalam bagian ini itu diumpamakan seperti petani. Makanya tadi saudara kalau lihat di ayat berikutnya itu, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi.
Petani itu kan nggak bisa mempercepat musim, saudara, nggak bisa. Jadi dia harus menunggu bersabar, hujan pasti akan turun, tapi dia terus menabur. Tapi ada satu hal yang pasti, saudara, dia punya pengharapan, setelah saya tanam, pasti ada panen di depan. Setelah saya berjerih lelah, setelah saya bersabar menunggu mungkin berbulan-bulan, pasti ada panen yang membawa sukacita. Nah, saudara-saudara, pengharapan seperti ini sebenarnya yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa untuk kita menghadapi penderitaan kita dalam dunia, kita perlu bersabar. Tapi ada pengharapan di depan. Tuhan akan memberikan apa yang kita imani sesuai dengan kehendak Tuhan. Cuma persoalannya, saudara, kita manusia memang pingin itu kalau bisa Tuhan bertindak segera. Tuhan melepaskan kita cepat-cepat, membuka jalan kepada kita. Kalau bisa Tuhan akan membalas. Tetapi saudara-saudara, ketika kita sebenarnya beriman kepada Tuhan, itu berarti kita bersabar, bertahan sesuai dengan waktu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, penderitaan itu adalah sebuah ujian yang seringkali dipakai oleh Allah untuk menguji ketekunan, kesetiaan, ketangguhan, dan sebesar apa iman kita. Ada 5 orang, saudara-saudara, dikasih pikul salib. 5 orang. Mereka disuruh jalan, mendaki ke bukit, sampai ke atas dan nyebrang. Satu orang di antara mereka, saudara, ketika dikasih pikul salib, dia tergoda untuk memotong salibnya. Maka akhirnya dia ambil gergaji, dia gergaji salibnya itu. Salibnya akhirnya agak kependekan dan lebih ringan. Maka dia berpikir, saya bisa berjalan lebih cepat mendahului teman-teman saya. Tapi waktu dia sampai ke atas bukit, ternyata, saudara, ada jurang dan membutuhkan salib untuk bisa nyebrang ke sebelah. Sementara teman-temannya yang lain bisa nyebrang dengan lancar, yang satu ini dia sangat sedih karena salib yang dia potong itu nggak cukup ukurannya untuk dia bisa nyebrang ke sebelah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang di dalam hidup ini memang Tuhan beri kita salib. Salib yang harus kita pikul. Dan mungkin di dalam memikul salib itu, kita bertanya, sampai kapan saya akan memikul salib ini? Ada orang diberi salib, saudara, diberi beban, mungkin bisa bertahun-tahun. Dan mungkin muncul satu pertanyaan, mengapa aku alami sakit seberat ini? Mengapa keluargaku, orang tuaku, saudaraku, atau anakku mengalami sakit seperti ini? Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa muncul di dalam hati kita. Bahkan mungkin ada yang berpikir, mengapa aku dilukai? Mengapa aku dikecewakan? Mengapa aku dibuang? Mengapa pasanganku justru selingkuh? Istriku selingkuh, suamiku selingkuh, anak-anakku hidupnya berantakan. Mengapa? Atau mungkin saudara-saudara, mengapa aku diperlakukan tidak adil? Bahkan oleh keluargaku sendiri. Saudara, mungkin ada yang berpikir dan mengalami hal-hal yang demikian. Dan bukan hanya orang tua, termasuk anak muda. Banyak yang mungkin anak muda berpikir, kenapa aku dilahirkan di dalam keluarga yang modelnya seperti ini? Maka mungkin ada anak muda berkata, aku tidak pernah minta dilahirkan. Di dalam kebodohan dia bertanya demikian, ya. Bisa saja, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ketika hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin kita berpikir, saya lebih baik potong salib ini. Saya lebih baik gergaji salib ini. Saya lebih baik mungkin tergoda untuk tidak taat. Saudara, saya mau berkata kepada kita, salib yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah selalu punya tujuan. Salib itu adalah salib yang harus kita pikul, yang semestinya kita bertahan seberat apapun, karena memang Tuhan izinkan. Dan justru salib itu seringkali justru membawa kita untuk melihat, untuk mengingat betapa besar kasih dan anugerah dari Tuhan yang kita terima. Maka semestinya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada saat kita diberi salib,
harusnya kita terima dengan hati yang lega, dengan hati yang bertahan, dengan bersabar, saudara. Karena tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada mawar tanpa duri, dan tidak ada kemenangan tanpa masalah dan penderitaan-penderitaan yang ada. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun penderitaan yang sedang kita alami hari ini, saya mau berkata, mari bertahan, mari bersabar, mari tetap percaya pada rencana Tuhan, dan kita letakkan seluruh hidup kita bahwa Tuhan akan bekerja selalu tepat pada waktunya. Saudara, maka kita perlu bersabar, perlu bertahan. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hadapi penderitaan dan kesusahan, maka yang kedua, selain bertahan bersabar sampai kedatangan Tuhan, maka yang kedua yang perlu kita lakukan itu adalah menguatkan hati kita. Jangan bersungut-sungut. Dalam ayat 8 dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hati. Saudara, meneguhkan hati. Kalau kita melihat saudara, pada waktu kita menghadapi kesulitan, sebenarnya gampang sekali hati kita goyah. Gampang sekali. Bahkan mudah saudara, ketika orang menghadapi penderitaan pun mudah marah ya, mudah emosi, benar kan? Gampang marah, gampang konflik. Orang kalau lagi ada kesulitan, ganggu dia gampang tersinggung saudara. Beda kalau orang hatinya lagi happy, ganggu apapun dia akan sambut dengan happy. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, teguhkan, kuatkan hati. Kenapa saudara? Karena hati itu adalah sebenarnya, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi hati itu adalah sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita manusia. Itu sentralnya di sini. Terkadang mungkin sebenarnya penderitaan kita tidak terlalu berat, tapi kalau hati kita tidak teguh dan kuat, saudara, mungkin itu jauh lebih menghancurkan hidup kita. Bukan penderitaan kita, tapi situasi hati kita, saudara, justru itu yang menghancurkan kita. Maka firman Tuhan katakan, kuatkan hatimu. Hati yang gembira juga itu adalah obat, saudara-saudara. Maka kita perlu menjaga hati kita supaya mempunyai satu hati yang teguh, tidak goyah, tidak bersungut-sungut. Kemarin, saudara, baru dilakukan youth talk di sini. Itu yang hadir anak muda, sebagian mungkin ada di sini hadirin. 100 lebih. Salah seorang dari orang tua anak muda youth. Jadi orang tuanya datang diundang untuk berikan satu sharing kesaksian di tempat itu. Kesaksian dia, saya sudah dengar 2 kali di CG saya, dan kemudian dia kemarin sharing di sini. Dan di dalam sharing itu, saudara, dia menceritakan pengalaman pahit yang dialami di dalam keluarganya, karena orang tuanya berpisah, dan akhirnya dia tinggal bersama mamanya. Dan mamanya sendiri adalah wanita yang tidak bertanggung jawab. Mamanya juga harus jual diri untuk menghidupi anaknya mereka. Bahkan ketika mamanya itu, temannya datang ke rumahnya, maka mamanya bilang ke anaknya, jangan panggil saya mama, tapi panggil tante. Wah, saya dengar begitu aja saya tidak cukup sedih. Tapi itu yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dia. Bayangkan hati seorang anak seperti itu. Dan bahkan ada selingkuhan dari mamanya, istri dari selingkuhan mamanya, dipukul rumah mereka dan kaca rumah pecah. Jadi itu, bayangkan seorang anak punya pengalaman pahit seperti itu. Dan dia bilang, kalau mamanya kerja, pergilah itu. Dia dititipi di rumah omnya. Dan di rumah omnya pun dia mengalami pelecehan seksual, disodomi oleh om-om.
Ketika saya mendengar kemarin itu satu hal yang pengalaman luar biasa Pak. Itu bukan yang terjadi sekali dua kali, sebelumnya. Tetapi itulah hidup manusia saudara. Terkadang kita alami situasi yang sangat tidak mudah. Kalau kita punya hati yang teguh dan kuat, saudara, kita bisa hancur. Kalau orang yang tidak berpikir panjang, dia reaksinya negatif, dia pasti akan pilih jalan yang merusak hidupnya. Ya udahlah, sekalian rusak, sekalian mungkin. Tapi sangat bersyukur dia beri satu kesaksian. Ketika mungkin dia dari usia 10 tahun, 11, 12 mungkin mengalami psikologi kayak gitu. Justru usia 14 sampai 15 ya, dia masa remaja, SMA gitu. Dia justru aktif dalam komunitas di gereja. Dan yang menolong dia justru itu adalah komunitas gereja. Melalui firman Tuhan, melalui kekuatan dari persekutuan ini. Dan puji Tuhan, saya sudah menyaksikan hidupnya dia diberkati. Punya istri yang cantik, punya anak-anak yang ganteng, punya rumah yang bagus, dan punya usaha yang bagus. Saya sudah lihat pokoknya. Dia diberkati. Dia tidak mempersalahkan masalah. Waktu saya ngobrol dengan dia, waktu dia sharing dengan kami di CGD, dia bilang, saya ingin keluarga lebih baik, tidak mengalami seperti yang pernah dialami. Itu menurut saya satu reaksi yang negatif dan positif. Jadi dia bisa menyikapi situasi sebelumnya yang barangkali penuh penderitaan dan kesulitan. Nah saudara-saudara, saya kira hal seperti ini adalah penting sekali buat kita sebagai anak. Perlu untuk kita meresponi segala sesuatu itu dengan iman. Karena itu yang menolong kita menghadapi dunia ini yang memang penuh dengan kesulitan, penderitaan. Saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang mungkin saudara alami, tapi firman Tuhan berkata, kuatkan hatimu dan jangan bersungut-sungut. Karena ketika menguatkan hati dan tidak bersungut-sungut, hidup kita menjadi satu kesaksian yang baik bagi orang lain. Sama seperti yang saya seringkan ini, hidupnya menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain saudara. Karena dia menjaga, dia terus mau setia beriman, dan dia aktif di CGK. Saya berani sharing ini karena dia sudah sharing kemarin di hadapan anak-anak muda, ratusan anak muda mendengar. Ya saudara-saudara. Saudara-saudara, memang penderitaan kita bisa alami. Termasuk saya sendiri pun dalam 6 bulan ini, saudara. Januari saya masuk rumah sakit. Lalu kemarin itu saya masuk rumah sakit lagi. Januari itu saya punya masalah asam lambung. Kemarin saya punya masalah, yaitu adalah di bagian sini semua itu meradang, saudara. Jadi di dalam sini itu nyut-nyut luar biasa. Sampai ke sini juga nyut-nyut. Dan ke mata saya. Makanya rekan-rekan yang besok saya sudah lihat, saya punya mata itu sudah membengkak dan gak bisa buka sampai seperti ini. Itu panasnya luar biasa. Saya bilang hanya obat dokter yang bisa mengobati saya. Makanya masuk antibiotik cukup banyak. Saya terakhir minum obat hari ini, dari pagi dikasih antibiotik. Tapi puji syukur kesehatan saya sudah pulih kembali. Tapi dari dua pengalaman ini saya belajar satu hal. Tuhan itu selalu menolong tepat pada waktu. Saya minggu kemarin ketika di rumah sakit, saya masih terbaring hari minggu lalu di rumah sakit. Saya hanya minta Tuhan tolong saya. Saya mau pelayanan hari Sabtu di Yun. Saya ada jadwal. Dan hari minggu pertama saya khotbah. Saya mau Tuhan beri saya kekuatan. Nah puji Tuhan, hari Selasa saya sudah seger. Udah pulih lagi, hari Rabu sampai saya bisa mempersiapkan khotbah dan bisa melayani kemarin dan hari. Nah saya melihat Tuhan itu sangat baik. Terus bersandar, berdoa kepada Tuhan. Maka ketika ada kesulitan, saudara-saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan gereja. Jangan tinggalkan komunitas. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah seperti ini. Karena itu yang memberi kita kekuatan. Itu yang menolong kita. Saudara-saudara, kita gak mungkin dapat kekuatan dan pertolongan dari yang lain, kecuali kita kembali kepada Tuhan.
Karena Tuhan di dalam ayat terakhir, kalimat terakhir itu dikatakan, Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Itulah Tuhan kita, saudara. Maha Penyayang, Dia penuh belas kasihan. Dia tahu kesulitan apa yang sedang kita hadapi. Dia tahu hal-hal apa yang sedang kita gumulkan. Maka datanglah, berdoalah, berserah, berimanlah kepada Dia. Saudara-saudara, itulah hal paling penting di dalam hidup ini. Maka saudara, yang terakhir, kenapa kita harus bertahan? Karena bertahan itu berarti kita mengikuti teladan para nabi. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi. Jadi kalau saudara kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, para nabi itu mereka menghadapi penderitaan luar biasa banyak. Nabi kan banyak, ada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu dia dipukul, dipenjara, dibuang, saudara. Itu Nabi Yeremia. Tapi dia tetap setia memberitakan firman Tuhan. Ya. Elia, dia dibunuh oleh Izebel. Dia sangat takut sama Izebel, ya, sehingga akhirnya saudara-saudara dia melarikan diri, ya. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Yesaya, dia digergaji, saudara. Itu. Mika, dia dipenjara. Amos, dia ditolak. Tapi semua nabi-nabi ini, mereka orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, teladan mereka itu sangat bagus untuk kita ikuti dan teladani di dalam kehidupan ini. Khususnya kalau saudara memperhatikan, yaitu adalah Ayub. Di dalam ayat yang ke-11 itu saudara, kita lihat bagian terakhir, kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan. Jadi Ayub itu saudara-saudara, nanti boleh baca Ayub pasal 1, di situ ada kisahnya, tapi saya ringkas begini. Ayub dia kehilangan hartanya. Ayub kehilangan semua anaknya. Ayub kehilangan harga dirinya. Ayub kehilangan dukungan istrinya. Istrinya bilang, udahlah, tinggalkan sajalah Allahmu itu. Dia tidak dapat dukungan secara rohani, saudara. Dia disalahpahami oleh sahabatnya. Jadi boleh dikatakan gak ada orang sesemenderitanya Ayub, termasuk dia kehilangan kesehatannya, saudara. Itu Ayub sangat menderita. Tapi kalau kita lihat ya saudara, Ayub tidak dicatat dalam Alkitab itu Ayub tidak berdosa dalam hal itu. Karena justru dia berkata Tuhan beri, Tuhan yang ambil. Oh itu luar biasa, iman seperti itu, kesabaran dan ketahanan seperti itu yang juga Tuhan ingin hadir di dalam kehidupan kita. Bertahan bersama seperti para nabi. Salah satu yang paling terkenal itu Ayub. Maka saudara-saudara, mari kita belajar dari Ayub, saudara. Ayub itu menderita luar biasa. Apa sih yang dia tidak alami? Semuanya, saudara. Tinggal hanya ada sisa satu yang tidak hilang dari dia. Tuhan. Ketika semuanya sudah hilang, dia ingat satu hal, ini harta terbesar, melampaui emas perak, melampaui segala kepemilikan, termasuk anak, bahkan istrinya sendiri. Tuhanlah yang dia. Maka dia bilang, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, maka kita melihat orang-orang yang banyak alami kesulitan, dia mengeluarkan aroma hidup yang lebih harum. Maka perlu gak sih kesulitan itu di dalam kehidupan kita? Saudara, saya melihat sangat penting. Mungkin ada lagu bilang, buat apa susah-susah itu tidak ada gunanya. Sebenarnya tidak. Itu lagu menyesatkan. Susah itu ada maksudnya, ada tujuannya. Mengapa kita diizinkan susah? Mengapa kita diizinkan mengalami pergumulan, air mata dan segala hal dalam dunia? Karena Tuhan punya maksud. Nah saudara-saudara, ada sebuah doa yang ditulis oleh MacArthur. Mungkin para ibu biasanya berdoa untuk anak-anaknya begini, Tuhan jadikan anakku sukses, lancar, mengalami
sejahtera, hidupnya kaya raya kalau bisa. Tidak ada kesulitan apapun, tidak lapar. Umumnya kan doa ya sebagai orang tua begitu. Kita harap semua yang baik-baik buat anak. Tapi ini ada satu doa yang disampaikan oleh seorang ayah, MacArthur. Dia berkata begini, Tuhan, sebagai ayah, aku berdoa kepadamu, jangan memberikan kelancaran kepada anakku, jangan memberikan kesejahteraan kepada anakku, jangan memberikan hidup yang terlalu mudah kepada anakku. Tetapi saya mohon, karuniakanlah dia jalan yang penuh dengan duri, ombak yang cukup besar, dan kesulitan-kesulitan yang sengit, supaya dia berniat untuk berjuang. Berikanlah dia angin dan topan dan ombak yang besar. Bukan saja dia jatuh tenggelam, melainkan dia bisa berdiri tegak, bahkan bisa menyelamatkan mereka yang tenggelam. Saudara, saya mau tanya, ada nggak orang tua di sini yang doain anaknya ini? Saya yakin saudara, nggak ada. Kalau anak-anak yang ada di sini dengar bahwa orang tua kayak gitu, wah ini papa saya ini apa yang terjadi? Tetapi ini doa yang sangat agung, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini adalah menunjukkan kepada kita, justru di dalam kesulitan ada nilai-nilai yang membentuk nilai iman, yang membentuk nilai karakter, yang membentuk nilai perjuangan. Maka cilakanya saudara-saudara, banyak orang tua justru merebut nilai perjuangan seorang anak, membiarkan hidupnya senang, tidak susah, alami kenyamanan, semua apa yang dia minta dikabulkan. Saudara, sebagai orang tua itu berarti sudah merampas nilai perjuangan seorang anak. Padahal harusnya dia perlu bergumul ketika hadapi kesulitan, perlu untuk capek, perlu untuk menderita. Berapa banyak orang tua suruh anaknya harus ngepel, harus cuci piring, harus bersihin tempat tidur, semuanya harus dikerjakan, semua pekerjaan rumah. Meskipun mungkin ada pembantu, asisten rumah tangga, tapi harus kerjain. Berapa banyak? Dan berapa banyak orang tua berani tahan ketika anak minta dan minta. Berapa banyak orang tua rela untuk tidak memberi demi melatih dia, membuat dia bisa lebih kuat menghadapi hidup ini. Saudara, saya mau katakan, penderitaan kesulitan itu kita butuh untuk melatih karakter, karena karakter yang kuat tidak dihasilkan dari hidup yang nyaman. Tetapi karakter yang kuat, karakter yang lebih tangguh, ketahanan itu dihasilkan dari setiap kesulitan yang ada. Maka mungkin di antara kita hari ini banyak yang sedang alami kesulitan. Saya hanya mau berkata, bertahanlah. Kalau memang ekonomi lagi tidak mudah, tetap bersabar dan bertahan. Kalau mungkin keluargamu sedang menemui jalan buntu, bertahanlah, berdoalah kepada Tuhan. Kalau kau mungkin belum tahu tentang hari esok, hari depan, kau bergumul bagaimana hari depanku yang saya tidak mengerti, maka bertahanlah, bersabarlah, berimanlah kepada Tuhan. Kristus teladan agung kita, ketika dia datang ke dalam dunia, tidak menerima tempat yang nyaman. Di manakah Kristus ketika datang ke dalam dunia dia nyaman? Di manakah Kristus ketika dia datang dia duduk di atas takhta, tidak ada kesulitan? Saudara, justru Kristus datang menderita. Tetapi di dalam penderitaan itu dia setia, taat sampai mati. Dan justru itulah dia mempermuliakan Allah. Dia berkata, aku telah mempermuliakan Bapa di dunia ini dengan mengerjakan pekerjaan. Saudara, itulah panggilan kita. Maka mari bertahan, mari bersama apapun yang sedang kita hadapi. Jangan bersukur-sukur, kuatkan hati, berimanlah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita